Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nanda Rahmadona, NPM 1903021025 dari PBSD. Di sini saya akan menyimpulkan materi kelompok 3, yaitu tentang saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Penilaian pasar. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritas dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial. 3 konsep nilai saham yaitu nilai buku atau book value. Nilai yang tercantum pada pembukaan perusahaan bisa diketahui neraca, yaitu total modal sendiri dibagi jumlah lembar saham beredar. 2. Nilai pasar atau market price, nilai saham di pasar. 3. Nilai intrinsik atau intrinsic value, disebut juga nilai teoritis, merupakan present value dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan. Pasar bullish atau biasa disebut dengan bull market merupakan pasar yang sedang naik daun, di mana kondisi ekonomi umumnya menguntungkan. Kondisi bull market ditandai dengan kenaikan harga yang berkelanjutan. Dalam kasus pasar ekuitas, pasar bull menunjukkan kenaikan harga saham perusahaan. Pada saat seperti itu, investor seringkali memiliki keyakinan bahwa tren naik akan berlanjut dalam jangka panjang. Dalam skenario ini, ekonomi negara biasanya kuat dan tingkat pekerjaan tinggi. Pasar bearish atau biasa disebut dengan bear market adalah pasar yang sedang mengalami penurunan. Sebuah pasar biasanya tidak dianggap sebagai pasar beruang yang sebenarnya kecuali telah jatuh sebesar 20% atau lebih. Pada bear market ditandai harga saham terus turun. Hal ini menghasilkan tren penurunan yang diyakini investor akan terus berlanjut. Selama bear market, ekonomi melambat dan pengangguran meningkat karena perusahaan mulai memberhentikan pekerja. Analisis fundamental yaitu suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dan perusahaan publik. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisis yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, analisa risiko, dan keuangan perusahaan. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Selanjutnya, analisis industri merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental. Biasanya dilakukan setelah ia melakukan analisis ekonomi. Yang ketiga, analisis rasio. Keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing. Lalu, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Tipe analisis teknikal. 1. Follow the smart money view. Analisis teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisis teknikal mempercayai bahwa bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan. 2. Support and resistance level. Support adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisis teknikal. Memang cara penentuan garis support dan resistance ini tidak persis sama untuk setiap trader, akan tetapi ada prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk membentuknya. Residual and income, atau juga sering disebut laba residu maupun laba residual, dapat dinyatakan sebagai suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan laba bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat melebihi
laba yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka laba yang didapat masih kurang dari laba yang ditargetkan. Jika pun laba residu yang dihasilkan sama dengan 0, maka laba yang didapat sama dengan laba yang ditargetkan. Sekian penyimpulan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.